Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Angka kasus positif corona semakin melesat, sedang aktivitas warga juga terus meningkat. Keraguan yang mulanya hanya tampak di level kebijakan, sekarang sudah jelas menjalar hingga rakyat kebanyakan. Pandemi sekarang terasa seperti ada dan tiada, suasana kegentingannya tidak tampak nyata. Kita nyaris tiba pada situasi yang serba terlanjur, sangat dibutuhkan langkah-langkah yang mestinya manjur. Apa yang terjadi jika situasi sekarang terus berjalan? Adakah peluang agar ekonomi dan kesehatan terselamatkan? Inilah Mata Najwa. Kita belum menang. Kasus positif ini tinggi sekali hari ini, 2.657. Masih ada sejumlah pihak yang menganggap ini adalah konspirasi. COVID ini rekayasa. Ini saya kira sudah lampu merah lagi. Kita belum menang, teman-teman. Terbukti rekor baru kasus corona terus meningkat. Lampu merah lagi, kata Presiden Jokowi. Bahkan hari ini angka kematian corona catat rekor baru. Karena kita belum aman, Mata Najwa pun kembali berbeda. Malam ini hanya ada satu narasumber di studio. Hadir Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sisanya akan ada lewat video call dan mengawali Mata Najwa malam ini. Saya ajak Anda, teman-teman, untuk mendengarkan cerita bagaimana corona merenggut satu keluarga dalam waktu singkat. Saya sudah terhubung dengan Dea Winnie Pertiwi yang kehilangan ayah, ibu, dan kakak tercinta karena corona. Selamat malam, Dea. Malam, Mbak Nana. Dea turut berduka atas meninggalnya kakak, meninggalnya orang tua. Betul-betul terkejut mendengar cerita Dea. Dea, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi ingin tahu ceritanya, yang pertama kali terpapar corona itu siapa, Dea? Jadi sebenarnya yang pertama kali sakit itu kakak ipar saya. Tapi terus kemudian dia kan sembuh, terus nular ke kakak kandung saya yang kedua. Setelah itu baru kakak saya yang meninggal yang pertama itu. Kebetulan lagi hamil tuh Mbak Nana, kakak yang meninggal itu lagi hamil 8 bulan seperti itu. Kebarannya kayaknya orang lain. Dea, sebentar, mohon maaf, saya ingin ke papa. Oke, jadi yang pertama kakak ipar, kemudian kakak Dea yang kedua, kemudian istri dari kakak ipar, kakak Dea yang pertama juga begitu ya, kemudian mama dan ayah. Jadi ini Dea juga sempat positif? Gimana, Mbak Nana? Dea juga sempat dites dan sempat positif juga, Dea? Iya. Ya, jadi saya sempat dites. Sebenarnya awalnya itu rapid saya non reaktif, tapi terus kemudian hasil swab saya ternyata positif. Oke, ini bisa satu keluarga tertular, memang semuanya tinggal di satu rumah ya, Dea? Iya, sebenarnya saya itu beda rumah sama orang tua saya. Jadi yang satu rumah sama orang tua saya itu kakak saya gitu. Jadi mereka ketularannya cepat gitu. Tapi kebetulan waktu itu saya nganterkan mereka semua ke rumah sakit dan memang yang mondar-mandir ke sana ke sini gitu. Jadi mungkin saya juga ikut terpapar. Yang meninggal pertama kakak Dea? Yang meninggal pertama itu sebenarnya keponakan saya. Jadi yang bayinya kakak yang di kandungan itu meninggal duluan gitu. Terus kemudian baru papa saya, terus kakak saya, baru mama saya yang terakhir. Jadi kakak Dea yang meninggal kondisinya sedang hamil waktu itu ya? Iya, hamil 8 bulan. 8 bulan, jadi bayinya terlebih dulu meninggal, kemudian menyusul ibunya, dan baru kemudian papa Dea dan mama begitu ya? Jadi iya. Semuanya kakak dia sempat dirawat di rumah sakit, sempat diisolasi, sempat memang tahu bahwa memang positif atau bagaimana? Enggak. Jadi kakak saya itu sempat 2 kali masuk UGD. Jadi yang pertama itu
sama dokternya karena dirasa masih bisa jalan, jadi disuruh rawat jalan aja di rumah gitu. Tapi terus kemudian semakin hari itu kakak itu semakin sesak nafas gitu. Jadi memang benar-benar kesusahan nafas gitu. Kami awalnya nggak kira bahwa ini tuh COVID gitu, karena kan kakak juga lagi hamil 8 bulan, jadi kita ngiranya mungkin mau melahirkan gitu. Jadi kita sama sekali nggak kira bahwa ini COVID gitu. Terus kemudian baru tanggal 26 Mei itu kakak minta dilarikan lagi ke rumah sakit karena benar-benar sudah nggak bisa nafas gitu, sangat sesek gitu. Terus kemudian langsung dipasang ventilator. Terus kemudian papa dan mama terkena itu jarak waktunya berapa lama setelah kakak Dea meninggal? Jadi sebenarnya kalau satu keluarga sakit itu barengan Mbak Nana. Jadi semuanya tuh lagi sakit satu rumah itu gitu. Cuman kan karena kakak itu sesak nafas, jadi dia udah nggak kuat, minta ke UGD gitu. Terus selang 2 hari kemudian itu mama juga sudah nggak kuat gitu, minta ke rumah sakit juga gitu. Terus kemudian itu barengan sama papa, jadi mama sama papa itu satu ruangan isolasi. Dan Dea selama proses keluarga ada yang di UGD, kemudian diisolasi, memang Dea tidak bisa komunikasi atau masih sempat bisa bicara, masih sempat bertemu? Karena kondisi Dea waktu itu juga sakit kan? Jadi yang terakhir kali ngantar kakak ke rumah sakit kan memang saya gitu. Jadi setelah itu sudah nggak bisa ketemu sampai akhirnya saya dikabari bahwa kakak meninggal gitu. Pun sama juga dengan mama sama papa gitu. Jadi tidak bisa komunikasi ketika sudah diisolasi, sempat bicara, mama sempat tahu bahwa kakak sudah meninggal atau seperti apa? Enggak, jadi kalau mama itu malah yang kasih tahu kalau papa meninggal gitu. Setelah itu malamnya itu kan kakak meninggal gitu. Tapi sampai mama meninggal pun mama enggak aku kasih tahu kalau kakak meninggal. Jadi soalnya takutnya waktu itu dia semakin ngedrop gitu. Jadi setelah kakak meninggal itu kesehatannya, maksudnya kondisinya mama itu semakin menurun gitu. Tapi beliau masih bisa telepon gitu. Itu pun teleponnya tuh cuma yang bilang sesek, dia sesek, nggak kuat gitu aja gitu. Dan kalau nggak gitu ya cuma aku denger suara nafasnya cuma tersengal-sengal gitu aja. Kalau papa juga dia sempat komunikasi, karena bersama di ruang isolasi, papa dan mama? Enggak, terakhir kali papa telepon itu 1 hari sebelum meninggal gitu. Jadi beliau minta diantarkan ke rumah sakit sama aku sih Mbak Nana gitu. Dan kakak Dea yang satu lagi? Kalau kakak yang satu lagi isolasi mandiri waktu itu gitu. Jadi memang aku yang riwari gitu. Jadi setelah kakak meninggal itu kan jarak 3 hari baru mama meninggal gitu. Tapi setelah kakak meninggal itu mama kayak sering telepon gitu, bener-bener yang cuma kasih tahu bahwa nih dia mama udah nggak kuat, sesak nafas gitu. Beliaunya sih bilangnya gitu terus. Dea sempat ketika sekarang sudah terjadi begitu, dia sempat kemudian mencari tahu sebetulnya yang pertama kali terkena, tadi kan dia bilang kakak ipar. Kakak ipar itu ada tahu kemungkinan terkenanya di mana, Dea? Jadi pertengahan bulan Mei itu kan memang kakakku yang meninggal sama suaminya itu kontrol kandungan ke rumah sakit gitu. Karena kan dia hamil 8 bulan gitu kan, tinggal 1 bulan lagi mau melahirkan gitu. Setelah itu baru kakak iparku sakit, terus akhirnya jadi nular satu rumah gitu. Jadi memang diduga tertularnya ketika kontrol di rumah sakit begitu ya? Iya, tapi kita awalnya memang nggak ngira bahwa itu COVID gitu. Jadi kita ngiranya bahwa itu ya sakit biasa, flu gitu. Gejala-gejalanya seperti apa Dea awal-awalnya itu? Jadi karena awalnya itu kakakku yang meninggal itu pertama kali ke rumah sakit, dia di rapid itu hasilnya non reaktif gitu. Jadi kita nggak ngira bahwa itu COVID gitu. Jadi kita pikir cuma flu atau demam biasa kayak gitu. Nah kalau gejalanya sih kalau kakakku sama mamah itu semua
ada sesak nafasnya gitu. Tapi kalau papa enggak gitu. Tapi gejalanya tuh ya kayak demam tinggi, terus habis itu batuk, sesak nafas gitu. Dan hasil toraksnya mama sama papa memang jelas banget Mbak Nana, kelihatan gitu. Apa? Ada Jadi apa kayak, ya ada diselimuti kayak apa putih-putih gitu loh. bercak putih begitu ya, dan Iya. itu dia tahu, dokter memberitahu itu salah satu indikasi memang begitu ya. Betul. Iya. Mhm. Betul. Jadi cepat sekali ya Dea, saya tidak bisa membayangkan begitu bagaimana Dea dan keluarga cepat sekali, kemudian tiba-tiba sakit, isolasi, kemudian kakak meninggal, papa meninggal, kemudian mama meninggal. Betul-betul rasanya pasti seperti mimpi buruk yang tidak bisa bangun begitu ya Dea? Iya, soalnya karena sama sekali nggak kita kan Mbak Nana kalau ini tuh COVID gitu. Jadi pertama kali dikasih tahu bahwa hasil swabnya kakak positif, itu kita langsung kaget gitu. Terus kemudian papa terus meninggal, terus habis gitu mungkin mama itu antara ketakutan sendiri gitu loh Mbak Nana. Jadi dianya yang setiap hari telepon aku itu cuma bilang yang ya dia ini sesek mama nggak kuat kayak gitu-gitu gitu. Jadi apa mungkin ya karena dia mikirnya bahwa anakku ini positif gitu. Terus hasil rapidku reaktif, hasil tesku juga jelas gitu. Jadi dia ketakutan sendiri gitu. Kalau telepon ya cuma ngomong doain mama gitu. Terus karena ini sesek kayak gitu-gitu sih. Dea sempat ikut mengantar atau semuanya karena protokol rumah sakit jenazah, jadi tidak bisa mengantar ke pemakaman, atau Dea sempat lihat lagi jenazah mama dan papa? Kalau yang papa itu saya sama kakak ipar saya sampai ke pemakaman gitu. Tapi memang dari jarak jauh dan kebetulan kakak ipar itu pakai APD, dikasih APD dari rumah sakit. Tapi kalau saya cuma di dalam mobil gitu, jadi cuma kacanya dibuka. Nah kalau yang kakak sama ponaan itu cuma kakak ipar aja sih Mbak Nana. Tapi kalau yang mamah itu karena apa ya kayak shock gitu kan, maksudnya habis kakak terus papa terus mama gitu, itu aku minta izin sih ke pihak rumah sakit. Aku pengen melihat yang terakhir kalinya gitu, karena yang papa sama kakak kan aku nggak bisa lihat sama sekali gitu. Jadi waktu proses memandikan itu aku dikasih APD lengkap sih, jadi aku bisa ngelihat mamaku yang terakhir kali. Oke. Saya mau ke Prof Wiku sebelum nanti kita break. Prof, tertular satu keluarga ini, bukti nyata virus ini memang bisa sangat cepat menyebar dan fatal. Ini baru satu cerita yang kita dengar, Prof. Ya, betul. Virus ini sangat jahat dan mudah sekali dia menular, terutama dalam kontak yang dekat sekali, apalagi dalam satu keluarga. Jadi protokol kesehatan itu memang harus tetap ditegakkan dimanapun, termasuk di rumah. Apabila orang-orangnya ada yang potensi kontak erat di luar dengan lingkungannya. Baik, kita harus break. Dea, setelah ini saya ingin tahu bagaimana sebelumnya Dea di rumah, apakah memang papa dan mama disiplin dalam protokol dan sebagainya. Nanti kita diskusikan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi. Kita belum menang, itu topik Mata Najwa malam ini. Saya sudah terhubung dan berbincang sejak tadi dengan Dea Winnie Pertiwi yang harus kehilangan keponakan, kakak kandung, dan kedua orang tuanya karena corona. Dea, saya ingin tahu, bisa digambarkan dulu di keluarga seperti apa? Saya dengar sebetulnya Papa Dea tuh sangat disiplin, tidak boleh keluar-keluar, menjaga betul-betul begitu ya. Jadi kebiasaan di keluarga sebetulnya taat protokol ya Dea?
betul betul. Jadi malah papa itu sangat-sangat takut gitu. Jadi dia benar-benar patuh banget sama protap. Bahkan kayak ponakanku itu keluar ke teras rumah itu aja sama beliau itu nggak dibolehin gitu karena beliau ya takut gitulah sama COVID ini gitu. Jadi makanya kita juga ini yang patuh aja nih kan bisa kena gitu, gimana yang nggak patuh gitu sih. Dia sendiri dulu sempat skeptis, sempat agak males-malesan atau memang sempat merasa kok berlebihan begitu papa seperti itu, sempat ada perasaan-perasaan itu nggak dulu? Iya juga sih. Jadi dulu tuh sempat yang sedikit meremehkan COVID gitu. Maksudnya nggak nganggep yang seserius seberbahaya ini gitu loh. Jadi nganggepnya sih biasa aja gitu. Jadi sampai dulu tuh memang pernah papa sedikit mengingatkan aku gitu. Dulu kan malah aku sempat mau ajak mamahku sama kakakku kayak belanja waktu lagi kenceng-kencengnya COVID di Surabaya sebetulnya. Terus bener-bener dilarang sama papa, nggak boleh gitu, dimarahin gitu. Jadi akunya yang malah kayak yang udah nggak ada kok COVID itu. Waktu itu sempat seperti itu memang akunya gitu. Kalau sekarang Dea, tanggapan Dea kalau ada orang yang tidak mau pakai masker, yang menyepelekan, menganggap COVID ini nggak ada, apa yang Dea bisa sampaikan ke mereka-mereka yang masih menganggap enteng? Ya karena mereka belum kehilangan orang terdekat atau keluarga, bahkan mungkin belum mengalami sendiri COVID itu gitu, jadi masih meremehkan. Beda cerita kalau mereka udah merasakan gimana rasanya sedihnya kehilangan keluarga atau orang terdekat atau bahkan dirinya sendiri juga kena, itu pasti ya bakal percaya bahwa ini virus nggak bisa dianggap remeh gitu, dan memang nyata ada bahwa ini berbahaya. Baik, baik. Dea jangan diputus dulu, saya ingin menyapa Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Nana. Pak Pandu, kita belum menang Pak, kita masih belum aman, tapi rasanya beda dengan awal-awal kemunculan dulu. Dulu situasi psikologisnya rasanya beda dengan sekarang Pak Pandu. Kalau sekarang banyak yang malah kesannya, wah sudah selesai kok pandeminya, it's over begitu. Ada yang bilang, wah udah, ada yang nggak percaya, ada yang bilang ini teori konspirasi. Rasanya beda dengan 3 bulan yang lalu. Bagaimana Anda melihat ini Pak Pandu? Memang itu dirasakan sekali oleh masyarakat ya. Kalau hasil survei itu menyatakan malah sekarang orang tidak merasa berisiko. Ya, nggak tahu kenapa. Apakah karena tiap hari kita diberitakan tentang ada kasus, kemudian sekarang sudah masuk era new normal, ya, tapi mungkin dianggap sudah normal. Dan memang masalahnya adalah masyarakat tidak sempat diedukasi secara terus-menerus bahwa bahaya itu ada. Bahwa kondisi kita tuh sekarang masih abnormal, masih tinggi sekali, maka berbahaya. Juga penamaan-penamaan seperti zona hijau, zona merah, zona kuning itu juga menimbulkan persepsi yang persepsi yang keliru, seakan-akan kalau zona hijau itu sudah aman. Jadi banyak sekali sebenarnya kita harus menarasikan betul-betul supaya masyarakat tidak salah persepsi. Ini yang kita harus pikirkan. Setiap pesan, setiap kalimat yang disampaikan ke masyarakat itu bisa kontradiksi dengan apa yang kita mau sampaikan. Itu yang terjadi Mbak Nana. Oke, bagaimana Pak Wiku menanggapi itu? Karena nyatanya masih ada, masih berbahaya. Cerita Dea tadi itu cerita yang betul-betul miris begitu, harus kehilangan 4 anggota keluarga, dan ini belum lama, bukan di awal-awal. Ini terjadi pada saat memang sekarang di Surabaya masih situasinya masih tinggi. Tapi publik sepertinya tidak percaya begitu. Ya, kalau dilihat sebenarnya pandeminya kan belum lewat. Ini masih pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di beberapa negara memang kasusnya ada yang sudah mulai menurun, tapi di Indonesia belum. Jadi masyarakat sebenarnya, kan kita juga sudah sampaikan bahwa kasusnya masih naik terus karena pemeriksaannya juga makin baik. Kontak ternyata juga orang sudah istilah new normal, sudah mulai ingin, karena mungkin sudah cukup lama ya, 4 bulan mereka berada di rumah, tidak bisa kontak dengan aktivitas sosial ekonominya. Sekarang pengen mereka lepas begitu. Secara psikologis manusia kan memang nggak bisa disuruh diam terus begitu, dan mereka juga ada yang nggak bisa hidup lagi dengan cara seperti itu. Dan ini yang membuat akhirnya mereka lupa bahwa ancamannya masih ada di sekitar kita.
Dan itu terbukti di yang Surabaya itu. Lengah sedikit pasti akan kena. Dan inilah yang harus dijaga, seluruh kewaspadaan seluruh masyarakat itu harus tinggi sekali. Saya mengistilahkan seperti kita ini sedang berdansa dengan serigala. Kalau kita nggak siap, dia yang akan menerkam kita. Atau sebaliknya, kalau kita siap, dia juga nggak akan bisa apa-apa kan. Itu yang harus kita jaga. Jadi kalau kita mau aktivitas sosial ekonomi, pastikan bahwa memang di tempat-tempat yang memang sudah bisa terkendali. Kalau belum ya jangan, berbahaya sekali. Saya ingin ke Dea, setelah apa yang menimpa Dea, bagaimana kemudian lingkungan sekitar Dea bereaksi? Apakah misalnya karena Dea sekeluarga terkena COVID, ada stigma dan kemudian dijauhi, atau misalnya kemudian mereka menjadi lebih hati-hati karena tahu cerita Dea kehilangan 4 anggota keluarga, reaksi teman-teman seperti apa? Kalau reaksi sih sebenarnya ada yang support, tapi juga nggak sedikit yang kayak antipati gitu Mbak Nana. Jadi karena memang kan stigma negatif COVID ini masih sangat melekat. Pun kami sekeluarga sudah hasil swab-nya negatif pun tuh masih orang-orang masih kayak hati-hati, was-was gitu. Bahkan sebenarnya ada dari keluargaku sendiri itu yang malu gitu. Jadi menganggap bahwa COVID ini aib gitu. Jadi gimana ya? Jadi kaminya yang merasa nggak enak, jadi yang kayak kecil hati gitu sih, itu nyata banget dirasain aku sama keluargaku. Jadi malah dijauhi dan dianggap aib begitu. Tapi apakah misalnya teman-teman ketika tahu cerita Dea, mereka jadi lebih hati-hati, lebih waspada atau sama saja? Iya jelas, jadi lebih waspada mungkin. Kan sekarang saya sudah bisa aktivitas normal Mbak Nana gitu. Tapi jadi mungkin masih sedikit hati-hati, waspada gitu. Tapi banyak juga memang yang kasih support. Oke. Pak Wiku, tadi dikatakan Pak Pandu, apakah memang narasi-narasi selama ini yang disiapkan? Apakah memang kebijakan-kebijakan yang diambil itu juga yang sedikit banyak membuat masyarakat menjadi lengah? Misalnya dengan menentukan zona, kemudian dengan diksi normal baru yang kemudian juga sempat dikoreksi dan sebagainya. Apakah otokritik memang ada banyak hal-hal yang miss dilakukan di awal-awal? Saya pikir memang bisa jadi itu seperti itu ya. Seperti kita sering dengar new normal. Itu kan nggak semua orang paham dengan istilah itu. Saya pernah menyampaikan new normal itu bahasa Inggris yang nggak semua orang paham. Memahaminya adalah normal. Hanya orang-orang di perkotaan saja mungkin yang paham dengan new normal yang dimaksud itu adalah dengan adaptasi kebiasaan baru. Bisa melakukan aktivitas tapi dengan cara lain, dengan cara baru. Itu nggak semua orang paham seperti itu. Sehingga akibatnya adalah akhirnya ada yang lengah. Wah ini kita sudah normal lagi dan mereka melakukan aktivitas seperti itu. Ada juga yang sudah nyoba seperti itu tidak ada apa-apa. Ya mungkin karena lingkungannya kebetulan lagi nggak ada yang sakit. Tapi kalau pas lagi ada yang sakit seperti dicontohkan tadi oleh Mbak Dea, begitu jahatnya virus ini karena nggak kelihatan dan kita nggak tahu kan itu dalam satu keluarga, satu orang yang keluar membawa kembali, mungkin di keluarga di dalam rumah tangga kan tidak sewaspada atau kan mereka merasa kita keluarga jadi kan nggak pakai masker dan seterusnya, kan sering tuh di dalam keluarga juga seperti itu, di luar pakai masker, di dalam tidak pakai masker. Ini salah satu contoh gitu. Dan itulah kemudian itu sekali lengah yang terjadi betul-betul kemudian tidak bisa ditolak atau tidak bisa berbalik lagi. Dea, saya ingin Dea menyampaikan pesan ke pemirsa Mata Najwa malam ini, apa yang setelah apa yang Dea alami, apa yang ingin Dea sampaikan? Pesan-pesan apa yang ingin Dea sampaikan? Jadi saya harap Mbak Nana, maksudnya saya cerita pengalaman saya ini bukan malah buat orang-orang itu ketakutan gitu, tapi saya cerita ini tuh buat meningkatkan awareness-nya masyarakat terhadap COVID ini gitu. Jadi COVID ini tuh benar-benar ada, nyata. Contohnya, saya memang dulu itu nggak percaya yang banget-banget bahwa COVID seberbahaya ini gitu. Tapi ketika keluarga saya terkena sendiri dan bahkan saya juga gitu, jadi saya baru sadar dan baru percaya bahwa ini COVID memang ada dan benar-benar jahat. Kalau buat saya sadis banget, soalnya tuh benar-benar cepet gitu. Jadi mungkin masyarakat yang nggak percaya atau yang mungkin masih acuh gitu, setidaknya patuhi protap COVID gitu. Jadi pakai masker, rajin cuci tangan kayak gitu. Karena mereka belum ngerasain aja gimana rasanya kehilangan keluarga atau terkena sendiri. Baik. Dea, terima kasih sudah mau berbagi di Mata Najwa. Sekali lagi turut berduka mendalam atas kehilangan Dea, kehilangan keponakan, kehilangan kakak, kehilangan ibu, kehilangan ayah dalam waktu yang berdekatan karena COVID.
Semoga Dea dan keluarga terus tabah dan diberi kesehatan. Terima kasih banyak, Dea. Terima kasih, Mbak Nana. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Di tengah upaya melawan corona, pengambilan jenazah kasus corona marak terjadi di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Mataram. Mengapa warga nekat melakukan itu? Saya akan bertanya langsung ke Mahnun, salah seorang anak dari jenazah yang diambil paksa di Mataram. Assalamualaikum Pak Mahnun. Waalaikumsalam, Mbak Najwa. Pak Mahnun, pertama-tama turut berduka atas meninggalnya ibu ya Pak ya? Ya, terima kasih. Pak Mahnun, ramai ini Pak soal Pak Mahnun dan keluarga menolak ibu dimakamkan protokol COVID, kemudian mengambil paksa, kita lihat ada gambarnya. Kenapa Pak Mahnun? Kenapa menolak Pak? Ya, karena memang kronologi awalnya itu almarhumah ini sempat kecelakaan. Nah, sempat kecelakaan itulah beliau mulai susah bernapas. Nah, kemudian tanggal 1 hari Rabu kami bawa ke Poliklinik Catur Warga untuk melakukan radiologi untuk melihat keadaan bagian dalam tubuhnya, dan ternyata hasilnya itu di tulang belakangnya ini ada pergeseran tulang. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan ibu saya ini susah bernapas. Kemudian tanggal 1 hari Rabu ini kami bawa ke Rumah Sakit Metro Medica. Di sana saya berniat untuk langsung rawat inap di sana. Terus dokter sana bilang bahwa kalau mau rawat inap prosedurnya harus dilakukan rapid test. Tapi saya di sana menolak karena saya tahu bahwa almarhumah ibu saya ini awalnya ini karena kecelakaan. Jadi karena saya menolak untuk rapid test, pihak yang di sana mengatakan kalau sudah menolak berarti tidak boleh dirawat inap di sini, silahkan dibawa pulang. Saya jawab iya, kalau memang tidak bisa saya bawa pulang saja ibu saya. Nah, sementara itu di sana sempat diberikan bantuan oksigen dan dikasih obat pereda nyeri. Oke, Pak Mahnun, Pak Mahnun, maaf saya potong, kenapa Pak tidak mau dirapid tes? Bukankah itu memang prosedur rumah sakit di masa COVID, dirapid, bahkan kemudian ada yang sampai diswab? Kenapa Pak Mahnun tidak mau ibunda dites, Pak? Ya karena kronologi awalnya itu, karena dia kecelakaan awalnya. Karena kecelakaan, jadi tidak mau dirapid tes? Iya. Ibu tapi sempat sesak nafas kan Pak? Iya, sempat sesak nafas. Cuman pihak rumah sakit di Metro Medica ini mengatakan ibu saya demam, sementara suhu tubuhnya normal.
suhu tubuhnya normal. Kemudian sempat dokter di sana bilang dia pilek, sementara dia tidak pilek. Nah, jadi dokter ini juga sempat bilang maaf saya ralat, begitu. Jadi Pak Mahnun tidak percaya pada tindakan-tindakan yang diambil oleh rumah sakit terhadap ibunda, begitu ya Pak ya? Iya, begitu. Kenapa Pak tidak percaya rumah sakit? Karena awalnya itu karena kecelakaan. Oke, karena awalnya kecelakaan, jadi tindakan-tindakan setelah itu menurut Pak Mahnun tidak relevan, begitu ya? Tapi kan prosedurnya memang sudah ada di rumah sakit ya Pak, tapi Bapak tetap merasa Ibu tidak perlu ada prosedur-prosedur begitu? Ya, setelah saya menolak, tapi ternyata lama-lama kemudian akhirnya diizinkan. Nah, saya sempat di sana menolak, ya, tanda tangan penolakan untuk rapid test di Rumah Sakit Metro Medika ini, saya tanda tangan penolakan di sana. Oke. Jadi Pak Mahfud, kan akhirnya kan Ibu akhirnya dites COVID kan Pak? Sempat 2 kali dites? Iya dites. Dan hasilnya setelah tes swab positif kan Pak? Positif itu, tapi sampai detik ini saya belum melihat buktinya, hanya berdasarkan lisan saja saya dikasih tahu bahwa Ibu positif. Nah, ini juga saya merasa janggal. Jadi dirujuknya dari Rumah Sakit Metro Medika ke Rumah Sakit Kota ini tanggal 2, Kamis ya, malam, tanggal 2. Kemudian dilakukan swab itu tanggal 4. Ya. Ya, swab itu tanggal 4, baru hari Minggu dia masuk isolasi, ruang isolasi, hari Senin jam 4 sore meninggal. Langsung keluar hasilnya positif. Iya, karena ini informasinya Pak, menurut Direktur Rumah Sakit memang sudah 2 kali tes swab dan kemudian hasil tes swabnya positif. Pak Mahnun, ramai-ramai malam-malam datang membawa jenazah, itu ceritanya seperti apa Pak? Kenapa Pak Mahnun dan teman-teman sampai ratusan nekat datang malam-malam untuk ambil jenazah ibunda Pak? Karena kami dari pihak keluarga tidak mau menolak untuk dilakukan pemakaman secara protokol kesehatan, karena secara protokol kesehatan itu jenazah almarhum ibu saya tidak dimandikan. Jadi itu yang membuat kami dari pihak keluarga supaya kami bisa melakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, itu aja. Karena tidak bisa dimandikan, tidak bisa kemudian melihat langsung, itu yang membuat berat ya Pak Mahnun? Ya, jadi keluarga itu sudah rame di rumah nunggu. Nah, karena panik, tidak ada sampai lama, sampai malam itu tidak pulang, akhirnya mereka ikut jemput ke sana. Itu pun spontanitas, tanpa ada orang yang mengerahkan, karena memang beda di kota dengan pedesaan. Kalau di pedesaan itu keluarga jauh itu masih dianggap keluarga besar sudah. Jadi yang malam-malam datang ratusan itu semuanya memang keluarga besar dari Pak Mahnun dan Ibunda mau menjemput begitu ya? Iya, keluarga. Ya, Pak Mahnun, tapi Pak Mahnun paham bahwa protokol kesehatan yang dilakukan rumah sakit salah satunya juga untuk menjaga agar Pak Mahnun, agar keluarga bisa aman, tidak terkena virus corona. Pak Mahnun paham atas itu Pak? Paham, tapi saya karena keyakinan saya itu bahwa dari awalnya itu memang ibu saya tidak pernah kemana-mana, terus di sini tidak ada orang yang pernah kena COVID itu, dan awalnya memang kecelakaan, itu yang membuat saya yakin. Jadi walaupun tes swab positif 2 kali, Pak Mahnun tetap yakin tidak COVID begitu ya? Tapi terus untuk apa? Jadi bukan 2 kali, hanya sekali diambil lendir itu, baru sekali. Oke, karena informasi yang saya dapat dari rumah sakit ada 2 kali. Baik. Baru sekali. Baik. Pak Mahnun, sekarang apa yang Bapak harapkan sekarang Pak? Ibu sudah dimakamkan, Pak Mahnun dan keluarga sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua, tidak ada kami merasakan gejala apapun di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada kebijakan baru pemerintah Kota Mataram, boleh keluarga inti pasien COVID yang meninggal ikut proses pemulasaran jenazah.
tapi keluarga diwajibkan ikut protokol kesehatan. Jadi ada kebijakan baru. Kalau kebijakannya seperti ini, menurut Pak Mahnun yang kemarin itu tidak akan terjadi seperti Pak Mahnun. Kalau misalnya keluarga boleh ikut dalam protokol kesehatan untuk jenazah, Pak Mahnun? Iya, ya kalau memang seperti itu kebijakannya, mungkin tidak akan terjadi lagi. Nah, saya juga sempat kemarin itu sebenarnya bilang, kalau kami dikasih melihat prosesi pemandian, pengkapanan, terus kami ikut menyulati, sebenarnya kami setuju. Cuman karena tidak mau tidak dimandikan, katanya akhirnya kami bersama keluarga besar itu mengambil untuk dimandikan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, ya. Baik, mudah-mudahan setelah kebijakan yang baru ini akan kedepannya tidak akan terjadi lagi seperti yang menimpa keluarga Pak Mahnun. Terima kasih ya Pak sudah mau bercerita. Saya tahu berat, saya tahu banyak yang kemudian menilai macam-macam, tapi mudah-mudahan Pak Mahnun dan keluarga sehat terus dan tidak terjadi lagi seperti yang dialami keluarga Pak Mahnun. Salam untuk keluarga di sana ya Pak. Iya, iya, iya. Ya, kasus yang sama terjadi juga di Makassar. Bagaimana pihak rumah sakit menyikapi maraknya kasus pengambilan paksa jenazah korban COVID-19? Saya sudah terhubung dengan Arman Bausat, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar. Selamat malam, Dr. Arman. Selamat malam, Mbak. Yang terjadi di Makassar juga kurang lebih sama seperti cerita yang tadi kita dengarkan. Bahkan rasanya berkali-kali itu terjadi di Makassar. Di rumah sakit Anda juga terjadi. Seperti apa, dokter? Ya, jadi kasus pengambilan paksa ini sebenarnya sejak awal-awal kami sudah antisipasi. Nah, kejadian ini sudah mulai terjadi, akhirnya kejadian ini terjadi di awal Juni. Akibat terjadi ada pasien kami meninggal, belum jelas hasil swabnya, tapi kasusnya PDP. Nah, ada 4 sebenarnya yang menyebabkan ini masyarakat untuk mengambil paksa keluarganya meninggal. Itu kenapa? Karena mereka panik. Biasanya keluarganya ditetapkan sebagai pasien PDP. Mereka panik. Mereka tidak percaya sama kita. Kok bisa PDP? Keluarga saya sakit, cuma batuk-batuk biasa kok tiba-tiba PDP. Kedua, itu ketidakpercayaan ini juga dikembangkan karena mereka ingin keluarga yang meninggal ini ingin dimakamkan seperti prosedur normal. Mereka ingin keluarga ikut memandikan, ikut memulaskan jenazah. Itu kedua penyebab utama. Penyebab ketiga, kadang-kadang hasil swab itu agak lambat juga muncul. Sehingga kadang-kadang keluarga pasien yang awalnya mau menerima, tapi karena hasil swabnya belum ada, itu berkeras. Dan kadang-kadang karena komunikasinya dengan petugas kami yang agak mungkin kurang aktif, sehingga terjadilah kasus-kasus pengambilan paksa mayat pasien-pasien PDP maupun pasien positif corona. Ini yang sedang kami tampilkan, dokter, maaf saya potong, yang sedang kami tampilkan di layar adalah ini kejadiannya di rumah sakit Anda kan? Ada gambar nih, video lewat CCTV ketika ada orang masuk ke dalam ruang perawatan dan kemudian mengambil jenazah. Ini kejadiannya yang belum lama ini, yang tanggal 4 Juni ini ya dok? Ya Mbak, jadi ini begini Mbak. Ini kejadian tanggal 4 Juni, masih sekitar jam 2, jam 3 siang. Pasien PDP meninggal. Itu sebenarnya keluarga sudah diedukasi, sudah diberikan sosialisasi sebelumnya, sebelum pasien masuk sudah dikenakan pasiennya langsung indikasi ICU, artinya pasien ini berat, PDP berat. Artinya kita semua keluarga sudah dipanggil, diedukasi, diingatkan risiko-risiko kalau kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan keluarga juga pada umumnya setuju dan menandatangani persetujuan untuk dilakukan penanganan prosedur COVID maupun kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Awalnya setuju. Saat meninggal, kejadian yang tidak terduga terjadi mungkin karena provokasi-provokasi maupun hoax-hoax yang makin marak di Makassar, sehingga terjadilah kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Yang ada kejadian datang seratusan bergerombol bawa senjata dan kemudian merangsek masuk, itu kejadian yang sama dengan ini atau kejadian yang berbeda? Sudah berapa kali persisnya kejadian di rumah sakit Anda, dokter? Ya, jadi kejadian ini yang baru, yang pertama kali yang tadi, yang 100 orang datang itu pertama kali, tanggal 4 Juni. Itu sebenarnya prosedurnya, jika ada pasien curiga COVID maupun positif COVID, itu prosedurnya petugas kami itu akan melapor ke Satgas. Di Satgas itu ada
tim pengamanan dan pengamanan untuk mayat. Ya. Kebetulan bersamaan dengan itu kan tim kami juga menginformasikan ke tim pemulasaran jenazah. Setelah tim 2 ini siap, barulah diinformasikan kepada keluarga bahwasanya keluarga yang meninggal. Biasanya normalnya tim pengamanan ini yang akan mengambil mayat ke pemakaman biasanya lebih dulu tiba. Nah pada saat tanggal 4 ini keluarga lebih dulu tiba dibanding tim pengamanan, sehingga terprovokasilah masyarakat kerabat-kerabat mereka, tetangga mereka untuk mengambil paksa pasien tersebut. Iya, dokter itu seperti tadi misalnya kisah yang di Mataram, sudah ada hasil swab tapi tidak percaya pada hasil swab, merasa ada rekayasa atau merasa ada dugaan. Apakah hal-hal itu juga Anda temukan di Makassar? Ada yang merasa tidak percaya pada rumah sakit, tidak percaya pada berbagai tindakan yang dilakukan? Iya, jadi memang di tempat kami juga terjadi begitu. Kenapa? Umumnya hasil swab itu memang informasinya melalui telepon atau per telepon aja. Hasil fisiknya biasanya belum datang. Jadi biasanya petugas kami menginformasikan kepada pasien itu, keluarganya itu, ini positif. Tapi kadang-kadang keluarga memaksa, mana buktinya? Itulah. Tapi kan kami juga tidak berani untuk mengatakan positif kalau memang tidak positif. Sehingga kami mengambil kebijakan, rumah sakit membuat keterangan sendiri. Manakala sudah mendapatkan informasi dari laboratorium bahwa ini positif, kami mengeluarkan surat mengatakan positif. Baik, yang terakhir dokter, tadi Anda katakan masyarakat juga terkadang terprovokasi, misalnya lewat media sosial ada kabar macam-macam terhadap rumah sakit. Salah satunya saya mau konfirmasi, ada beredar kabar sesat rumah sakit menerima bayaran ratusan juta per korban meninggal karena COVID. Itu salah satu hoax yang kemudian tersebar? Ya, itu kami dengar juga sering sekali. Tetapi kami terangkan kepada masyarakat bahwasanya biaya pemulasaran jenazah di rumah sakit kami itu 500.000 per jenazah. Itu biaya untuk mengkafani, membungkus plastik. Selebihnya biaya dengan peti. Peti itu cuma 1.500.000. Jadi informasi itu sangat jauh berbeda dengan kenyataan yang di lapangan. Oke, jadi memang ini menjadi bertambah rumit karena hoax atau kabar bohong, virus dusta yang kemudian membumbui dan akhirnya kemudian masyarakat menjadi terprovokasi. Baik, Dr. Arman, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini, Dok. Terima kasih. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan berbincang dengan seorang ojol online. Mungkin teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu Mata Najwa mewawancarai seorang ojol yang nekat mudik pulang ke Tegal walaupun sudah dilarang. Bagaimana kabarnya sang ojol? Kita akan berbincang dengannya setelah pariwara. Intinya kalau dia punya penyakit bawaan seperti liver, seperti gula, seperti jantung, itu kan sudah punya penyakit yang bahasanya kemudian dia kalau meninggal COVID. Padahal kan sebenarnya penyakit itu yang menyebabkan orang meninggal, penyakit bawaannya itu, bukan karena coronanya. Artinya corona tidak membayar? Enggak, saya kira enggak. Pandemi corona saat ini sebenarnya kasusnya meningkat daripada sebelum-sebelumnya, tapi banyak banget pelonggaran dari segi pemerintah juga, karena mungkin kebutuhan ekonomi negara juga kali ya. Jadi mungkin orang-orang juga akhirnya mulai memilih untuk jalanin aja sih daripada PSBB atau mungkin di rumah aja gitu. Aku bisa milih takut, tapi aku mau milih nggak takut dan menjalani aja. Kenapa nggak takut? Iya, kalau takut kepikiran terus, nanti bisa ngaruh ke hormon, ngaruh ke ngaruh ke pikiran, ngaruh ke sektor kesehatan juga. Kalau saya ekonomi dilonggarkan, karena bagaimanapun juga ekonomi harus berjalan sih. Karena kemarin kita juga ngerasain kan waktu PSBB diperketat, banyak layoff, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang digaji setengah, dipotong segala macam. Jadi menurut saya ya tetap PSBB harus ada, tetapi ekonomi juga harus dijalankan.
Sejak awal pandemi, banyak warga yang terdampak secara ekonomi. Himpitan persoalan ini memicu sejumlah warga memilih mengambil resiko di tengah pandemi. Saya sudah bersama dengan Hisam Masruri, yang dulu sempat ceritanya kita dengar di Mata Najwa episode Utak-Utik Mudik, dan sekarang sudah kembali ke ibu kota untuk mengais rezeki. Selamat malam Pak Hisam, apa kabar? Selamat malam. Sehat-sehat Pak? Kabar baik. Ya. Istri, anak sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Waktu itu kan nekat mudik pulang ke Tegal. Berapa lama waktu itu akhirnya mudiknya? Sekitar 3 minggu lebih lah. 3 minggu di kampung. Kemudian sekarang udah balik lagi ke ibu kota, udah balik kerja lagi? Iya, udah normal lagi kerja. Penghasilan berkurang atau masih seperti dulu atau gimana dapat uangnya? Sebenarnya masih sama seperti dulu, cuman karena pas berangkat ini saya coba untuk jualan lagi. Kebetulan kemarin di kampung saya sempat cari modal dulu, kemudian saya berangkat lagi. Oh, jadi sekarang ada selain ojek online ada jualan juga, jadi ada penghasilan tambahan gitu ya Pak? Ya, berharap sih begitu Bu, tapi memang ya belum stabil, memang masih sepi. Oke, insya Allah mudah-mudahan kita doa sama-sama laris manis. Jualan apa Pak Hisam? Amin. Sekarang saya ganti ayam geprek sama ayam bakar. Ayam bakar, aduh oke. Nanti saya akan pesan ayam bakarnya Pak Hisam. Pak Hisam, saya ingat dulu Pak Hisam bilang berani kok sama corona. Malah katanya kalau mau kumpul sama orang yang sakit corona juga nggak takut. Masih seperti itu nggak Pak Hisam? Kalau saya pribadi, saya masih. Bu. Berani sama corona? Saya pribadi masih. Nggak, kan udah cerita macam orang. Kenapa? Kalau di luar saya pakai masker atau rajin cuci tangan. Kalau rajin cuci tangan kan untuk kebersihan. Kalau untuk pakai masker sendiri saya menghargai orang lain karena mungkin sebagian orang kan takut sama corona gitu ya. Kalau untuk saya pribadi sih saya nggak takut gitu. Kenapa nggak takut Pak Hisam? Banyak loh cerita-cerita soal, barusan tadi saya ngobrol sama Mbak Dea, itu kehilangan keponakan, kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan kakak. Banyak Pak yang terkena korban. Pak Hisam nggak takut kenapa? Karena selama ini awal-awalnya saya takut juga dengar lihat-lihat berita, apalagi yang di TV-TV kan kayaknya ngeri banget. Cuman kesini kok saya pikir-pikir saya itu tinggal di Kecamatan Tambora yang menurut saya ya kurang bagaimana padat kan gitu. Tapi sampai saat ini saya Pak Hisam pernah dengar apalagi lihat orang mati sama corona itu belum ada. Maaf Pak terputus, jadi tinggal di Tambora. Persisnya di mana tuh Pak di Tamboranya? Ya? Persisnya di mana Pak di Tambora? Saya di Tanah Sereal Bu. Oh Pak Hisam belum pernah tahu orang yang terkena COVID di sana? Iya, di Kecamatan Tambora. Jadi kan saya kan ojek online, jadi setiap hari kan otomatis keliling terus gitu kan, cari order apa gitu. Jadi di daerah saya ini memang daerah padat. Kalau memang corona itu seberbahaya yang diberitakan, otomatis di Kecamatan Tambora udah tewas separuh, Bu. Pak, ini tapi saya ngecek Pak Hisam, di Tambora, Kelurahan Tanah Sereal ya. Ini kalau di data corona di petanya kasus positif total 39 orang, yang meninggal 5 orang. Terus di Tambora itu kalau yang Tanah Sereal berbatasan langsung 10 kelurahan ada 184 kasus positif. Jadi kalau di data-data sih ada. Di data-data banyak nih Pak, tapi tetap nggak percaya. Iya, karena di sini tuh nggak ada berita apa-apa. Begitu. Jadi kalau ada yang katanya positif, ya udah gitu aja. Ada nggak jauh dari gang saya itu ada dengar katanya positif, tapi ya sampai sekarang orangnya masih sehat-sehat aja. Begitu. Justru saya dengar kemarin teman istri saya itu hamil. Sehat-sehat aja awalnya, terus nggak tahu kejadian bagaimana, saya juga kurang jelas ceritanya. Terus di rapid test, setelah di rapid test malah dia jadi tenggorokan sakit apa segala macem gitu. Jadi malah jadi sakit setelah dicolok-colok begitu, malah jadi sakit gitu. Oh, jadi malah menurut Pak Hisam gara-gara di rapid test malah jadi sakit begitu? Oke. Soalnya kawan saya ada juga yang di daerah Pangkalan Bemos itu. Kawan saya memang awalnya sakitnya itu kayak semacam kencing manis gitu ya, penyakit diabetes.
masih normal, bisa jalan apa, tapi begitu setelah dibawa ke rumah sakit, disuntik ini, suntik itu, di rapid test, sekarang malah orangnya nggak bisa jalan. Oke, jadi malah sekarang Pak Hisam kalau misalnya mau di rapid test atau mau di tes swab, malah mungkin Pak Hisam nggak mau gitu sekarang? Iya, saya malah nggak mau, Bu. Gitu. Oke, tapi karena kan saya nggak tahu yang dicolokin ke saya itu isinya apa, kan saya nggak tahu. Yang dicolokin maksudnya tesnya ketika diambil begitu ya? Iya, ya kan kalau itu kan dicolok-colok tuh hidungnya apa mulutnya gitu. Oh, oke. Jadi karena karena Pak Hisam mikir yang penting tetap bisa kerja begitu. Kalau ada COVID dan sebagainya malah akan jadi susah kerja, itu mempengaruhi pikiran Pak Hisam nggak? Iya, kalau saya sendiri saya lebih takut itu saya tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk keluarga saya gitu. Intinya begitu kan, ada anak, ada istri, ada keluarga gitu. Kalau untuk corona sendiri saya pribadi saya nggak takut. Justru yang saya takut itu kedepannya bagaimana kalau keadaan masih begini terus, biaya hidup kan sekarang mahal. Tapi kalau cari uangnya susah terus kayak gini kan repot juga, Bu. Oke, tapi tadi Pak Hisam bilang tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, itu semua tetap Pak Hisam lakukan, walaupun Pak Hisam nggak takut. Tetap, karena kan saya menghargai orang lain, Bu. Gitu. Oke. Pak Hisam, terima kasih ya sudah jujur-jujuran sama saya malam ini. Saya mau lempar ke narasumber saya yang lain. Pak Wiku, ini Pak Hisam mungkin juga ada beberapa orang atau mungkin banyak orang yang sama dengan Pak Hisam, lebih baik kehilangan, tidak percaya sama tes swab, katanya dengar-dengar gitu, walaupun belum jelas tuh dengar dari mana, dengar-dengar setelah dites rapid, dicolok-colok atau tes swab malah kemudian sakit dan sebagainya. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang ada di publik, Pak Wiku. Ya, jadi rupanya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjelaskan tentang bahayanya COVID, tentang kasusnya, itu rupanya masih diterima oleh masyarakat berbeda-beda. Rupanya dengan beda lapisan masyarakat, bahasa yang digunakan, sepertinya belum efektif untuk membuat kesadaran bersama bahwa kita ini sedang berhadapan dengan penyakit yang sangat berbahaya. Terlihat dari tadi tanggapannya beragam, dan bahkan untuk orang yang sudah kena keluarganya, baru mereka merasa bahwa ya ini, kalau belum merasakan atau belum melihatnya, mereka belum percaya. Jadi ini juga salah satu masukan buat kita semuanya, bahwa harus saling mengingatkan. Tadi Mas Hisam tadi mengatakan bahwa menggunakan masker karena menghargai orang lain. Sebenarnya itu bagus, menghargai orang lain untuk tidak tertular dan tidak menulari. Tetapi mungkin pertimbangannya beliau lain dalam konteks ini, karena beliau tidak takut dengan virusnya. Bahkan kemudian tidak percaya pada tes. Tidak percaya pada tes. Pada tes dan sebagainya. Saya sudah terhubung dengan pendiri Gerakan Kawal COVID, Ainun Najib, untuk kemudian mengomentari bagaimana perkembangan kasus di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Mas Ainun, tadi tuh dengarkan perbincangan dengan Pak Hisam dan rasa-rasanya banyak seperti Pak Hisam. Apa tanggapan Anda soal bagaimana masyarakat sekarang melihat pandemi ini? Mungkin pandangan masyarakat ringkasnya kita kembalikan ke 3 tipe yakin. Jadi ada orang yang cukup dengan ilmu yakin, tahu ilmunya, tahu datanya, mendengar dari para pakar epidemiologi, dari para pakar dunia. Terus kemudian yakin bahwa benar ada virus ini, benar ada wabah ini, bahayanya seperti ini, dan yang harus saya lakukan adalah selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan seterusnya. Tapi ada juga yang harus Ainul yakin dulu, harus melihat dulu anggota keluarganya terkena, atau temannya, kerabatnya terkena. Nah, ada juga yang terakhir itu yang masih belum bisa yakin juga, itu nunggu hakul yakin, nunggu dia sendiri yang kena penyakitnya itu. Dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Dea Winnie tadi ya, dari Surabaya. Saya juga turut berduka sekali, itu musibah yang sangat-sangat berat. Jadi ilmu yakin cukup atau enggak, kalau enggak cukup mesti melihat langsung, kalau enggak cukup juga mungkin mesti mengalami langsung, sebagaimana kita lihat di Amerika misalnya, banyak seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan, karena saya masih menyimpan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil, yang juga selalu paling rajin mengingatkan publik, termasuk lewat media sosialnya. Bahkan tidak segan-segan bertempur dalam tanda kutip begitu di media sosial untuk berusaha meyakinkan warga bahwa kita belum menang, situasi masih belum aman walaupun harus dibully kanan dan kiri. Seperti apa cerita Kang Ridwan Kamil setelah Pariwara, tetap di Mata Najwa.
kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Saya pengen semuanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru. Saya pengen semua yang keluar selalu pakai masker, ya. Kalau perlu pakai face shield nggak apa-apa. Kacamata ya juga lebih bagus, sehingga kita bisa betul-betul memproteksi diri terhadap kita, saudara kita, teman kita, terhadap juga penjual. Hari ini, angka positivity rate itu menjadi 10,5%, melonjak 2 kali lipat. Ini adalah satu peringatan bagi kita semua bahwa kita harus lebih waspada, lebih disiplin. Di tengah situasi pandemi saat ini, bagaimana pemimpin daerah melihat semakin lengahnya warga atas protokol kesehatan? Saya sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Mbak Nana. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah, udah 6 kali tes, sehat walafiat. Alhamdulillah, ikut senang dengarnya. Kang Emil, saya ingat Kang Emil tuh sejak awal memang nggak mau pakai new normal, tapi adaptasi kebiasaan baru. Sejak awal memang sudah menduga new normal ini akan disalahpahami oleh warga. Gimana tuh, Kang? Betul, waktu kita pilih diksi, kita diskusi, Mbak, dengan ahli bahasa, tatanan baru, norma baru, kenormalan baru. Terus kita survei, hasil surveinya selama ada kata normal, orang balik kanan ke masa lalu. Akhirnya kita pilih adaptasi kebiasaan baru. Terus malam-malam Pak Jokowi telepon, Mbak, ini ceritanya. Pak Gub, tadi saya lihat di TV menerangkan normal baru. Ya Pak, tapi saya mohon izin Pak, kalau boleh kata normal itu kurang dipahami, orang menganggap kembali ke masa lalu. Kalau boleh, kalau di Jawa Barat pakainya adaptasi kebiasaan baru. Itu bulan lalu telepon itu. Alhamdulillah sekarang ternyata pemerintah pusat mengadopsi bahwa kita harus beradaptasi walaupun tidak nyaman terhadap kebiasaan-kebiasaan baru demi keselamatan. Kang Emil, tapi apakah rasanya bukan hanya karena istilah yang tidak pas ya? Kang Emil melihatnya seperti apa? Karena makin kesini masyarakat kayaknya makin cuek, Kang Emil. Anda juga melihat itu? Apa hanya karena merasa sudah normal karena diksinya yang tadi kurang tepat? Ada hal-hal lain, Kang? Saya lebih melihat, Mbak, karena kelelahan, Mbak. Ya, jadi masyarakat itu mengalami kebosanan, kelelahan. Ini tim saya aja yang gugus tugas. 3 bulan ini kan saya jaga staminanya, semangatnya itu luar biasa susah, Mbak. Ibaratnya itu kan kita harus ronda 24 jam. Lengah sedikit maling masuk lah kira-kira begitu. Dan kita entah kapan ancaman ini akan berakhir. Maka kita sebagai pemimpin, khususnya kami, harus terlihat seperti sekarang. Terlihat lebih sehat, lebih optimis, lebih semangat. Walaupun batin kan sama aja, Mbak. Saya juga ada sedihnya, ada galaunya, ada marahnya. Tapi kita harus, ibaratnya kalau perang lah, jenderal kan harus menampilkan sisi terbaiknya terhadap masyarakat dan anak buahnya. Nah, kami sudah membuat puluhan, Mbak, video, poster, WA. Saya kan hobi grafis, saya ngedit sendiri ada, dibantu anak saya yang SMA ada, bikin forward dari IG orang, dari New Economist, dari seluruh dunia, YouTube, semua dilakukan. Tapi juga kita dilawan oleh hoax-hoax yang jumlahnya ratusan, luar biasa. Sehingga kepada orang yang lelah, kepada orang yang bosan, Mbak, mereka masih ada di zona denial. Kan secara psikologi itu ada 3 tahap. Tahap denial, yang orang suka belanja berlebihan, kan, marah-marah. Kemudian zona belajar menerima, kemudian terakhir adalah zona beradaptasi. Nah, nggak semua bisa masuk ke tahap 2, tahap 3, masih banyak yang ada di tahap denial dengan cerita-cerita konspirasinya. Nah, Mas tadi yang ojol itu sebenarnya kombinasi, setengahnya denial, setengahnya beradaptasi, itu udah lumayan. Sebenarnya dia itu oke lah secara sehari-hari melakukan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, walaupun batinnya tidak percaya, saya kira yaitu urusan masing-masing lah. Tapi poinnya, secara sosialisasi hubungan kemasyarakatan dia sudah melakukan apa yang kita kampanyekan.
Oke, saya ingin ke Pak Pandu Riono. Pak Pandu, perbincangan saya tadi dengan Pak Hisam, kemudian sebelumnya dengan warga di Mataram yang mengambil jenazah karena tidak percaya pada rumah sakit, tidak percaya pada tindakan. Apa yang seharusnya bisa dilakukan? Karena ketidakpercayaan ini, tidak percaya pada institusi, tidak percaya pada negara, itu semua mempengaruhi bagaimana persepsi masyarakat terhadap pandemi ini, Pak Pandu. Iya, jadi memang sejak awal kita melupakan peran masyarakat. Padahal masyarakat itu di dalam textbook untuk pengendalian outbreak itu adalah the front line. The community is the front line in the outbreak response. Kita lupa bahwa mereka diminta patuh, tapi mereka tidak diajak bahwa mereka itu kenapa harus pakai masker, kenapa kok harus seperti ini. Nah ini yang perlu dari awal dan sudah terlambat, tapi kita nggak boleh lelah untuk menceritakan masalah-masalah ini. Dan masyarakat itu mungkin hanya bisa menerima pesan bukan dari gubernur, bukan dari pejabat, tapi juga dari tokoh-tokoh yang mereka anggap lebih dipercaya. Mungkin tokoh masyarakat, tokoh agama, atau selebriti. Nah ini yang perlu kita ajak semua bahwa kita tuh menghadapi masalah yang sangat besar dan pengertian itu bisa saja salah karena antara orang yang berpendidikan membicarakan tentang sesuatu seperti Pak Jokowi kalau ngomong kan juga suka pakai bahasa Inggris gitu kan, seringkali juga membingungkan orang gitu. Ini yang menurut saya sih cobalah untuk berkomunikasi, kita serahkan kepada ahlinya dan mendesain bagaimana dan kita mengajak setiap orang untuk melakukan edukasi di kalangan masyarakat mereka dengan bahasa mereka, sehingga misalnya komunitas ojol, mungkin di antara mereka ada yang memang sudah sadar dan sebagainya, mereka supaya membicarakan, di antara mereka pasti ada yang dipercaya, walaupun ada keharusan pakai masker, tapi kan harus terus dipahami bahwa ini ada masalah yang jauh lebih besar kenapa kita diwajibkan pakai masker. Dan setiap komunitas itu ada tokoh-tokoh yang mereka bisa percaya dan harus diajak. Itulah kira-kira saran saya, Mbak Nana. Baik, kita akan break. Setelah ini saya ingin kita berusaha untuk mematahkan berbagai hoax yang muncul. Saya sudah ada jagoan Kang Ridwan Kamil yang selalu kenceng kalau kemudian bicara soal hoax. Sudah ada juga Mas Ainun Najib, ada Pak Wiku dan ada Pak Pandu. Mari kita bahas hoax-hoax yang bermunculan, terutama di media sosial. Bagaimana kita berusaha meyakinkan publik untuk tidak hanya mencari pembenaran bagi dirinya sendiri, tapi mari mencari kebenaran. Setelah pariwara. Kita belum menang. Saya ingin ke Mas Ainun Najib, pendiri Kawal Covid. Mas Ainun, saya minta catatan Anda. Apa saja misalnya menurut Anda yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah lebih awal dulu? Kritik dari Anda yang bisa jadi catatan. Kenapa kemudian kita sampai pada posisi hari ini? Ya, kenapa kita masih belum menang? Jadi kami Kawal Covid sudah memantau ini bahkan sejak sebelum kasus positif pertama diumumkan di Indonesia. Itu kami sudah memulai inisiatif Kawal Covid-19. Nah, kalau dirangkum perjalanan 4 bulan terakhir ini, esensinya ada 3, Mbak. Ada 3 salah kaprah. Ada 3 salah kaprah dalam penanganan wabah pandemi ini. Yang pertama salah kaprah tujuan dan harapan. Tujuannya sudah salah. Tujuannya itu Pak Jokowi pernah one on one mata najwa kan dengan Mbak Nana bilang keputusan atau tujuannya adalah membuat rakyat tenang. Ini kan salah. Harusnya kan tujuannya adalah memusnahkan virus ini dari bumi pertiwi Indonesia. Itu menciptakan kemudian narasi harapan palsu, jadinya optimisme yang semu. Misalnya Juli akan selesai, sekarang Juli nggak selesai malah naik, terus kemudian terakhir bilang Agustus, September puncaknya, seolah-olah kemudian akan selesai. Padahal para pakar di seluruh dunia sudah bilang wabah ini bisa 2-3 tahun lagi. Itu salah kaprah yang pertama. Salah kaprah yang kedua, salah kaprah ilmu dan data. Salah kaprah ilmu dan data. Ilmu yang dipakai bukan ilmu yang benar, malah pseudoscience yang dipakai. Misalnya contoh terbaru kalung antivirus corona. Terus kemudian klaim terburu-buru ketika hidrokloroquine pil Vina, terus kemudian klaim kombinasi pil kombinasi obat BIN dan UNER, itu terburu-buru, belum valid secara sains sudah digembar-gemborkan. Terus juga rapid test itu juga salah kaprah yang sangat besar. Rapid test itu tidak ada gunanya kecuali untuk serologi survei saja. Untuk mengetahui dari sebuah kawasan, dari sebuah populasi itu berapa persen sih yang sudah terjangkit. Itu gunanya cuma itu. Kalau untuk diagnosa itu fatal sekali, itu salah kaprah.
Nah, itu salah kaprah yang kedua tadi ilmu dan data. Oh ya, datanya juga salah, Mbak. Ini maaf ini ada Pak Wigu, tapi saya mau mengangkat bahwa data yang diusung oleh nasional itu berbeda bahkan dengan provinsi. Contoh yang saya tunjukkan ini dibandingkan dengan Jawa Tengah. Yang kuning itu Jawa Tengah, yang merah itu yang pusat. Ini beda. Beda ini bagaimana? Kita memantau terus ini dari hari ke hari. Nah, ini kan perlu diperbaiki juga. Jadi data itu dibuka saja apa adanya, kita tahu masalah yang sebenarnya. Jadi responnya juga tidak salah kaprah, masyarakat juga tidak salah kaprah menganggap wabah ini kecil misalnya. Yang ketiga, ini yang juga penting sekali dan kenapa masyarakat jadi salah merespon, bahkan sampai denial, itu salah kaprah kebijakan. Apa maksudnya salah kaprah kebijakan? Kontradiktif kebijakan pemerintah kita, berbagai lapisan termasuk Pak Presiden Jokowi sendiri, itu kontradiktif dalam ucapan, pesan, tindakan. Saya ambil contoh, saya pakai masker ini memberikan statement bahwa kalau kita mengajak warga Indonesia pakai masker, tolong disiplin pakai masker. Pak Jokowi sering tampak maskernya diturunkan ke dagu ketika sedang berbicara dengan para menteri, ketika sedang belusukan. Pak Jokowi pernah membuat statement face shield yang muka yang pakai bening itu tidak cukup harus pakai masker, tapi beliau terlihat mengobrol pakai face shield, maskernya nggak dipakai atau diturunkan seperti itu. Lalu kemudian kontradiksi lain, misalnya dibilang lampu merah sekarang kasus naik, tapi di saat yang sama para PNS diminta untuk dinas wisata. Ini kan kontradiksi. Sampai teman saya yang PNS itu curcol bilang ini kok seperti disuruh bunuh diri massal gitu. Jadi tiga salah kaprah ini, Mbak. Solusinya ke depannya, nah alhamdulillah sudah benar. Akhirnya Pak Jokowi sudah bikin statement bahwa solusinya itu 3T. Test, trace, treat gitu ya. Sesuatu yang kita juga sudah gembar-gemborkan dari awal gitu. Tapi kita mau targetnya itu harus benar. Tes misalnya ya, kok cuma 30.000? Harusnya Indonesia kalau mau menang itu 300.000 per hari. Kenapa? Karena kita lihat Malaysia berhasil, dia 37.000 tes sehari. Populasinya itu, kita populasinya 9 kali, berarti targetnya 9 kali lipat itu, 300.000. Lalu kemudian trace juga, harus tiap satu orang positif minimal 25 orang di trace. Baik. Isolate harus ada fasilitas isolasi seperti Wisma Atlet, tapi di setiap kabupaten kota, total katakanlah 100.000 se-Indonesia kapasitasnya, jadi kita bisa mengisolasi orang, tidak lagi isolasi mandiri di rumah yang gagal. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan Pak Wiku dulu soal salah kaprah tadi, salah kaprah data, salah kaprah kebijakan, salah kaprah pendekatan. Tanggapan Anda soal itu, Pak Wiku? Kalau boleh saya bilang, kan tadi judulnya kita belum menang ya. Kita belum menang. Saya panjangkan ya, kita belum menang melawan ego kita. Jadi kunci dari kita harus bersama-sama bersatu itu penting. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ainun. Datanya nggak sama antara nasional sama daerah. Kita sudah berusaha supaya daerah itu mengumpulkan data langsung ke nasional, bisa dibaca saat itu juga oleh daerah dan sama oleh kita, tetapi dalam melaksanakannya ini karena banyak kelembagaan yang ikut, akhirnya belum bisa terlaksana. Transparansi data itu penting sekali, diharapkan oleh masyarakat, bukan hanya oleh kita untuk pengambilan kebijakan. Masyarakat juga harus tahu. Nah, inilah yang jadi masalah kita. Egonya masih tinggi di antara sektor, kementerian, lembaga. Dan itu problem yang dari awal memang sudah dirasakan dan sampai sekarang pun problem itu ternyata masih ada, Pak Wiku. Ya, saya sudah selalu mengatakan sejak pertama musuh kita ada 3, virus, ego sektor, dan pemberitaan yang negatif. Kalau virus, kalau ego sektornya hilang, lebih mudah melawannya. Kita tahu virusnya cara kerjanya, tapi ego sektor ini yang paling berat karena sudah terstruktur sejak lama. Inilah yang harus kita berubah. Saya ingin minta tanggapan Kang Emil. Kang Emil, salah kaprah tadi, termasuk tadi ke ego sektoral dan sebagainya, itu juga menurut Anda kenapa kita sampai sekarang belum menang, Kang? Ya, Mbak Nana, saya akan berikan pandangan dari perspektif saya sebagai pengambil keputusan. Mungkin juga mewakili Pak Jokowi dan semua pengambil keputusan. Mbak Nana, semua itu sedang belajar. Ya. Kalau Anda semua menganggap kita sudah pintar, ini bahan-bahan informasi itu berubah tiap hari. Jadi tidak sesederhana bahwa kita keliru karena ketidakmampuan dan sebagainya. Itu lebih banyak karena informasi yang ada hanya segitu. Ambil contoh, Mbak. Dulu WHO bilang yang pakai masker hanya orang sakit, ya, yang sehat enggak. Udah kampanye tuh kemana-mana. Ternyata ilmunya baru menyampaikan bahwa orang sehat pun harus pakai, kan berubah lagi. Nah, kalau pakai kacamata salah kaprah itu juga tidak konsisten kan. Tapi karena ilmunya berubah-berubah sesuai dengan temuan, maka kita juga beradaptasi.
Kemudian juga masalah rasio testing yang tadi Mas Ainun sampaikan. Ya kalau barangnya PCR ada, dari kemarin-kemarin juga Jawa Barat ingin menaikkan indeks testingnya, tapi kan barangnya nggak ada. Yang ada hanya rapid test. Saya juga nggak suka rapid test pada dasarnya, tapi yang ada hanya itu. Ya minimal dengan barang yang ada kita mencoba tadi kan beradaptasi melawan virus dengan apa adanya. Nah inilah yang sering terjadi. Tapi juga memang Mbak, masalah koordinasi ini karena organisasi kita itu terlalu besar. Saya sama dengan Jawa Tengah sebenarnya, cuman tadi tidak ditampilkan saja. Kita itu di Jawa Barat melapor harian, tapi apa yang kita laporkan berbeda dengan yang diumumkan. Sehingga kita berkesimpulan bahwa ada namanya delay announcement. Jadi yang diumumkan di pemerintah pusat tiap hari oleh Pak Yuri itu jam 4 kira-kira atau jam 3, itu sebenarnya laporan 2 atau 3 hari sebelumnya versi kita. Ya. Maka, tapi karena kita komit supaya koordinatif dengan pusat, Mbak, maka data yang ada di Jawa Barat itu dipakai untuk menganalisa respon. Tapi pengumuman ke publik kita taat dengan gugus tugas pusat untuk sesuai dengan apa yang diumumkan pusat. Nah ini juga diperburuk dengan hoax, Mbak. Hoax tentang virus COVID ini di Jawa Barat saja, kami kan provinsi yang salah satu yang punya anti hoax ya, anak-anak milenial. Ada 1.855 berita hoax, Mbak. Dari mulai yang dibikin baru, atau fotonya apa, judulnya apa, atau narasinya dikeliru, itu jumlahnya sebanyak itu selama 4 bulan. Jadi kalau 1.800 dibagi 4, sekitar 400-an per bulan, hampir 500-an per bulan berita hoax yang diproduksi untuk mengelabui, untuk menakut-nakuti, dan hasilnya kayak tadi, masyarakat makin tidak percaya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah. Karena saya selalu bilang, Mbak, ini tuh ibaratnya perang loh, wahai warga. Kalau perang, kalau dulu tentara, yang sekarang di depan adalah dokter dan tenaga kesehatan. Kalau lagi perang, semua harus turun membela negara NKRI. Yeah. Yang punya duit, sumbangkan bela negara dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya seperti Pak Pandu, yang punya tenaga jadi relawan. Sisanya jauhi musuh, jauhi kerumunan, bela negaranya dengan cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Nah, kita belum menang, masih panjang. Saya mencoba meyakinkan semangat tim, Mbak, bahwa virus ini akan lama, ya mungkin tahun depan. Jadi mentalnya ini yang sedang, ada istilah Jawa Barat itu hati-hati Pak, nanti kena corona jiwa, gitu. Corona jiwa itu sebuah kiasan bahwa Anda mulai stres, mulai marah, mulai denial lagi, dan itu sudah mulai kelihatan dari berbagai situasi. Tapi sebagai pemimpin, kita harus terima kritikan, Mbak, terima masukan, tiap hari kita perbaiki, kurang-kurangnya. Itulah kenapa saya punya penasihat epidemiologis termasuk Pak Pandu Riono, punya ekonomi, dan Pak Jokowi menekankan dan saya percayai bahwa COVID itu, Mbak, adalah 50% darurat kesehatan, 50% darurat ekonomi. Maka kita akan cari cara yang tarik ulur, maju mundur, cari yang terbaik dalam situasi yang terburuk seperti ini. Hoax merajalela termasuk terutama di media sosial. Saya tadi berjanji ke pemirsa karena banyak yang nungguin ingin tahu hoax-hoax yang kemudian ditangkal oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Setelah ini saya akan intip Instagram Gubernur kekinian Ridwan Kamil setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kita belum menang, dan yang salah satu yang menyulitkan kita untuk meraih kemenangan adalah begitu banyaknya virus dusta yang ada di udara. Salah satunya yang juga sehari-hari dihadapi oleh teman-teman kawal COVID. Saya ingin ke Mas Ainun Najib. Mas Ainun, kita mendapat, Anda mengirimkan ke saya dan saya ingin ditunjukkan ke pemirsa apa misalnya hoax-hoax atau hal-hal yang sehari-hari harus Anda tanggapi begitu. Ini misalnya, COVID-19 menular lewat media, sebarkan ketakutan, datang seperti pahlawan, kemudian terimalah pujian dan uang. Dasar kacung, World Hoax organisatan begitu. Ini seperti ini misalnya yang kemudian banyak beredar. Yang berikutnya kita lihat, tapi di tempat gua dijadiin ladang bisnis sama rumah sakitnya. Penyakit apapun yang meninggal di rumah sakit, orang yang pernah kontrol diperiksa di rumah sakit kurang dari 14 yang meninggal. Disuruh pakai standar COVID, udah nggak gitu, nggak pakai protokol, tapi langsung loncat ke swab. Kemudian juga ada tudingan seperti ini, misalnya kita lihat yang berikutnya. Min, tolong dijelaskan penyakit COVID ini tidak berbahaya dan bisa sembuh. Jangan nakut-nakutin masyarakat, angka kesembuhan jauh dibanding yang meninggal. Ada lagi? Hal-hal seperti ini yang Anda kirimkan ke saya dan memang sengaja saya tunjukkan ke pemirsa untuk menunjukkan pemahaman publik yang berbeda-beda.
Mas Ainun, tanggapan Anda? Iya, betul sekali. Dan ini yang sehari-hari teman-teman relawan kawal COVID yang pegang admin akun sosmed harus hadapi, gitu. Bukan hanya saya. Nah, itu ada yang mungkin jawabnya agak tegas, itu ada yang dijelasin dengan sabar, itu beda-beda karakternya dari teman-teman admin kawal COVID-19. Nah, saya setuju sekali dengan Kang Emil tadi, bahwa ini sebetulnya masyarakat ini masih ada yang fasenya belum move on dari denial. Jadi ketika kita kena musibah itu memang respon pertama itu tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi padaku gitu. Itu respon pertama seperti itu Mas secara psikologis. Tapi kalau kita kemudian menganalisa dengan jernih, kemudian kita paham ini benar, ini bukan mimpi, ini kenyataan, terus kita bisa move on, mulai kemudian menerima, mulai belajar menerima dan kemudian beradaptasi seperti yang disampaikan Kang Emil. Nah, sayangnya sebagian memang tidak bisa move on. Jadi kita harus lihat juga kira-kira dari kalimat-kalimatnya itu level mereka di mana, terus kita merespon. Intinya kita mengikuti hadis Rasulullah lah, kita berbicara kepada orang sesuai dengan kadar orang tersebut. Kalau orangnya masih bisa kira-kira dijelasin, dijelaskan secara ilmu, kita jelaskan. Kalau misalnya jawabannya harus agak sarkas, harus agak lucu-lucuan, kita seperti itu. Atau yang ini kayaknya nggak ketolong, ya dihajar aja, seperti itu. Baik, Kang Emil, kalau Kang Emil malah ketika dibilang lebay, kemudian sering pakai bahasa daerah, bahasa Sunda, jadi saya terkadang nggak harus minta translate orang, Kang, kalau baca Instagram Kang Emil seperti yang ini misalnya kita tunjukkan, Kang Emil tapi punya kesabaran untuk membalas begitu sampai nggak takut dibully, itu kenapa, Kang? Ya Mbak, saya ini makomnya kan pejabat publik Mbak, pemimpin. Pemimpin itu kesabarannya harus seluas samudra. Mau mereka denial, marah apa, mereka itu rakyat saya Mbak, yang harus diedukasi, kira-kira begitu. Nah ini contoh dia pakai bahasa lebay, intinya bahwa dia tidak percaya, yang penting mah kuat iman aja. Saya sampaikan dengan logika ya, ya kalau nggak kuat iman, lihat aja Mekah Madinah aja sebagai tanah suci ditutup, berarti orang-orang di sana apa kurang beriman gitu kan, mempercayai ditutupnya masjid sebagai pencegahan. Nah ini bagian dari edukasi Mbak. Jadi saya dari ribuan komen itu saya pilih satu yang mewakili denial yang banyak sekali lah, kira-kira begitu. Ini kan, seperti Mas Ainun juga. Jadi denial itu kayak putus cinta lah, pertamanya menyangkal, lama-lama akhirnya menerima, akhirnya move on. Nah pola-pola ini yang di zona denial ini masih banyak. Dan oleh karena itu bahasa saya adalah bahasa mengedukasi. Kalau yang nanyanya bahasa Sunda Mbak, ya saya jawab lebih santai. Saya ini pemimpin yang mencoba dialogis lah. Kadang-kadang bahasa lokal, kadang-kadang bahasa intelektual, kadang-kadang agak keras sedikit. Ini bagian dari dialektika. Walaupun kadang-kadang kalau pemimpin menjawab, suka dibilang baper juga. Padahal ini proses hak jawab dan dialog. Saya kira PR masih panjang, kita belum menang, para pemimpin mohon bersabar, para ahli mohon memberikan masukan dengan ilmu yang baru sehingga ini perang kita bisa menangkan. Pak Pandu, perang kita masih terus berperang, apa senjata yang kita punya sekarang apa ya Pak Pandu, dan bagaimana senjata itu bisa kita multiplikasi dan semua orang punya senjata itu, bukannya malah kemudian ini percaya pada hoax-hoax atau virus dusta ini Pak Pandu? Ya, jadi kita harus optimis satu, ya bahwa kita bisa menang. Jadi kita jangan bilang kita belum menang, kita pasti menang. Jadi dengan kita pasti menang, bagaimana kita pasti menang? Nah itu yang kita kerjakan bersama-sama dengan Kang Emil juga, semuanya harus kita pasti menang. Kapan menangnya? Kita mau menang besok, mau menang tahun depan, tergantung kita. Jadi kita harus lebih cepat daripada kecepatan virus itu. Nah itulah kenapa saya juga mendorong kita harus berbanyak testing, karena kita harus menghadang virus. Jadi jangan mengejar virus, virus itu larinya lebih cepat. Kalau kita lebih cepat mendahului virus, kita bisa stop. Nah dengan demikian sebenarnya logika-logika seperti ini, semangat membara seperti semangat kita mau merdeka dulu. Dulu kan nggak juga kemerdekaan juga kita memang mempersiapkan, tapi kita akhirnya memang belum siap merdeka, tapi kita mau merdeka. Nah, kita perjuangkan terus. Itu yang menurut saya kita harus punya semangat seperti itu. Terima kasih Pak Pandu. Prof Wiku, terakhir untuk Anda. Kita pasti menang. Insya Allah menang ya Prof? Saya yakin kita bisa menang. Asal? Ada asalnya? Ada, asal kita bersatu. Seluruh masyarakat, seluruh komponen bangsa ini harus bersatu. Pasti menang. Dan kita ini kan momennya sebentar lagi 17 Agustus. Mari kita buktikan.
Saya yakin kalau kita bersatu, virusnya pasti kalah. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku, disiplin kolektif. Dan sangat sederhana sebetulnya asal kita bisa disiplin dan melakukan itu terus-menerus secara konsisten. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak. Sesimpel itu. Ya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Insya Allah bisa menang. Terima kasih Prof. Wiku sudah hadir di Mata Najwa. Kang Emil, terima kasih banyak sudah bergabung. Pak Pandu, terima kasih banyak. Mas Ainun, terima kasih banyak. Dan terima kasih paling besar kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Insya Allah kita pasti menang. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa. Sekarang kita hidup dalam suasana yang serba bingung. Maju atau mundur, hasilnya akan menjadi tanggung. Ekonomi masih berjalan terpincang-pincang, walau aktivitas sudah kembali melaju kencang. Karena kegentingannya makin lama makin tak terasa, jangan heran jika banyak yang merasa kebal corona. Skema penyelamatan banyak tersendat, urusan teknis membuat banyak yang akhirnya menjadi skeptis. Tinggal mereka yang masih paham bahaya pandemi terus berusaha disiplin dari hari ke hari. Jangan sampai lelah untuk saling mengingatkan, saling menjaga di setiap masing-masing lingkungan. Sembari terus menagih langkah-langkah konkret negara, institusi paling berdaya di setiap momen bencana. Sebab kebijakan tanpa tindak lanjut yang tegas, niscaya membuat satu persatu peluang terlepas. Sudah saatnya memutuskan skala prioritas, sebelum segalanya terlanjur berakhir bablas. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu